Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang video-video atau berita yang lagi viral di luar sana. Kali ini berita menyajikan tentang adanya seseorang atau sekelompok yang berzikir di candi, dan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dan sekarang berita ini menyebar kemana-mana. Ada yang mengatakan bahwa kenapa di situ itu berzikir, ada pula yang mengatakan boleh atau tidaknya seseorang mengadakan untuk agama muslim, karena ini agama muslim mengadakan zikir di tempat candi seperti itu. Dan ada pula yang mengatakan ini toleransi atau pelanggaran. Tetapi hari ini mari kita tidak menghakimi ataupun memprovokasi suatu umat, tetapi mari kita melihat dengan kepala dingin, dengan adanya dengan hati yang terbuka, apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita sekarang. Mari kita sama-sama melihat dengan itikat baik untuk kedepannya. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Borobudur, Boro artinya candi, Budur artinya di atas bukit. Jadi candi di atas bukit. Ini candinya kalau dibelah dalamnya itu tanah, terus ditutupin sama batu. Ada 10 lantai, 1 sampai 10. Tapi kita cuma lantai 9 aja bisanya naiknya. Ada 10 lantai, ada 3 level, bawah, tengah, sama atas. Yang paling bawah itu di pelataran ya, kan nggak kelihatan. Namanya itu Kama Datu. Kalau pernah tahu Kama Sutra, ini temennya. Kama Datu. Kama sendiri artinya hawa nafsu, Datu artinya dunia, dunia hawa nafsu. Kenapa disebut begitu? Ya, kenapa disebut dunia hawa nafsu? Karena yang paling bawah sebenarnya ada 160 pahatan atau relief begini yang menceritakan tentang hawa nafsu. Siapa berbuat baik dapat kebaikan, berbuat buruk dapat balasan, atau sering disebut kita hukumnya itu hukum karma. Level 2, lantai 2 sampai lantai 6 yang di jendelanya kayak gini. Namanya rupa datu. Rupa itu artinya muka atau bentuk, datu artinya dunia, dunia bentuk. Nah, di dunia bentuk itu banyak cerita, tapi yang paling penting itu cerita tentang Siddhartha Gautama. Tahu Siddhartha Gautama? Belum. Pokoknya intinya itu adalah titisan dewa yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia terus menyebarkan agama Buddha. Itu yang menciptakan? Bukan. Oh, bukan. Ada lagi itu Budanya. Oh, nah, belum selesai. Nah, terus yang masih penasaran itunya kok Pak. Level ketiga ya Pak, dengerin dulu ya. 7 sampai 10 namanya Arupa Datu. Kita nanti sampai sana. Jadi yang pertama itu paling bawah namanya Kama Datu. Nomor 2 itu 2 sampai 6 itu Rupa Datu. Yang paling tinggi itu Arupa Datu. Kata di rupa itu dunia bentuk, sekarang tambahin A, dunia tanpa bentuk, atau sering disebut nirwana. Yang dengerin Pak. Nirwana. Ya. Nirwana, yang di nirwana itu ada stupa bentuknya kayak lonceng nanti ya. Ada 73, 72 kecil, 1 stupa induk yang nggak penangkal petirnya. Terus di dalam stupanya ada patung Buddha. Nah, patung di sini totalnya berapa Pak? 504 patung semuanya. Ada 6 posisi tangan. Jadi semua patungnya duduk bersila kayak begitu ya. Tangan kiri di sini depan pusat, tangan kanan yang berubah. Tangan kanan yang berubah. Yang pertama seperti ini. Asal lihat tangan begini berarti kita ada di sebelah timur candi. Soalnya kalau kita belokkan kiri alias selatan, tangannya beda lagi, terbuka, lagi memberi. Kalau kita di sebelah barat, tangannya begini, meditasi. Kalau kita di sebelah utara, tangannya begini, lagi memberikan perlindungan. Naik lantai 6, lantai 6 tuh mana? Ntar jendela paling tinggi itu lantai 6. Semua tangannya sama, mau kemanapun lihatnya juga begini. Ini lagi memberikan pengajaran. Terakhir yang di dalam stupanya, tangannya begini. Jempol ketemu telunjuk, jari manis ketemu jari manis. Ini lagi memutar roda dharma atau memutar roda kehidupan. Terus kalau semua digabung, mirip orang nari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, luar biasa banget ini. Baru tahu saya. Ini video lagi viral banget. Ngapain coba zikir di candi punyanya umat Hindu? Gak ada yang larang zikir baca la ilaha illallah di candi ataupun di gereja sekalipun, selama bacanya dalam hati. Tapi ini sambil teriak-teriaknya itu loh. Kan jadi ganggu wisatawan yang lagi liburan di situ. Aduh, kenapa sih suka banget gangguin orang? Lagian emangnya kalau dizikirin candinya bakal jadi mualaf gitu? Coba kalau dibalik, umat Kristen bawa gitar nyanyi-nyanyi lagu rohani muji Yesus di masjid, kira-kira gimana? Oh, tapi itu nggak bakal kejadian karena itu nggak bakal dilakukan sama umat nonis. Karena umat nonis di Indonesia itu umat damai yang nggak suka gangguin umat agama lain. Nggak kayak, sudahlah.
Pengunjung di Candi Prambanan melantunkan kalimat tauhid sambil menghadap dinding candi. Waduh, siapa sih? Lagi ngapain? Video ini direkam di kawasan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Terlihat sekelompok pengunjung duduk rapi, mengenakan pakaian serba putih, melafalkan kalimat La ilaha illallah, menghadap langsung ke dinding candi. Aksi ini langsung bikin warganet ramai berkomentar. Banyak yang bingung karena Prambanan dikenal sebagai situs bersejarah bercorak Hindu, sementara kalimat tauhid identik dengan ritual keagamaan Islam. Belum ada penjelasan resmi soal siapa kelompok ini dan apa tujuan kegiatan mereka di area candi. Ekspresi keyakinan itu hak setiap orang. Tapi ketika dilakukan di ruang bersejarah dan bikin publik bertanya-tanya, siapa sih yang seharusnya memberi penjelasan? Sebuah video viral menjadi perhatian publik. Video tersebut memperlihatkan seorang pria mengumandangkan azan di depan gereja GKII Nangapino di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kejadian ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Berdasarkan informasi sementara, pria tersebut telah diamankan oleh pihak berwenang untuk menjaga situasi tetap aman. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi lengkap. Sebagai masyarakat majemuk, kita perlu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, bukan memaksakan kepercayaan kita dianut orang lain. Kita juga umat Islam tidak mau tentu masjid dipakai beribadah oleh agama lain. Jadi tahu dirilah. Subhanallah. Ini orang ngapain coba zikir di pura? Itu tempat ibadah agama orang lain. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumi ini sangat luas sekali. Fa iya fa'budun, maka kepadakulah beribadah. Ini masjid banyak di mana-mana gitu kan. Masih sepi, jarang dipakai sholat berjamaah. Ngapain juga beribadah di tempat agama lain? Tolong saling menghormati dan menghargai. Ini emang agak lain ya. Tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Dan sungguh banyak amal sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang belum diamalkan. Udah fokus aja di sana, jangan bermanuver yang aneh-aneh. Semoga MUI bisa memberi tindakan dan pendidikan kepada umat Islam supaya menjaga toleransi dan menjaga amal ibadahnya sesuai dengan apa yang Nabi SAW amanatkan kepada kita semua. Baik, setelah kita melihat beberapa video yang menampilkan adanya sekelompok orang yang melakukan zikir dengan gaya di depan batu-batu, ada juga orang yang menggunakan azan di gereja dan ditangkap oleh pihak keamanan. Dan ada lagi yang terakhir mengatakan bahwa memang ini seharusnya tidak dilakukan untuk umat Islam karena ini adalah tempat ibadah untuk agama Hindu. Jadi mari kita sama-sama menahan diri, mari kita mengambil positifnya, mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi. Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa komen kalau ada yang perlu dikomen, dan share dan subscribe, share dan like. Terima kasih.